Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang materi penelitian eksperimen. Kelompok 4 terdiri dari 7 anggota, bisa dibaca di layar. Oke, untuk pengertian penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antar variabel bebas dan variabel terkait. Jadi, pada dasarnya penelitian eksperimen itu menguji coba suatu kelompok dengan memberikan pretest, perlakuan, dan post-test. Kelompok kami mengambil judul penelitian tentang pengaruh permainan futsal terhadap kemampuan FO2 Max siswa di SMP. Oke, untuk penelitian eksperimen itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada quasi eksperimen, yang kedua ada true eksperimen atau biasa kita sebut eksperimen murni. Nah, untuk quasi eksperimen itu eksperimen yang membandingkan data sebelum diberikan perlakuan dan data yang sesudah diberikan perlakuan. Kalau untuk eksperimen murni, itu menguji coba antara kelompok penguji coba atau kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi, kalau dari contoh yang penelitian yang kita ambil tadi tentang pengaruh permainan futsal terhadap kemampuan FO2 Max siswa, kita bisa memakai eksperimen dari 2 jenis tersebut. Kalau kita mau memakai eksperimen murni, nanti kita bisa membagi populasi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok penguji coba. Nanti penguji cobanya kalau dari contoh judul ini bisa dengan melakukan futsal 12 kali pertemuan. Yang kelompok kontrolnya tidak melakukan futsal. Oke, next. Di dalam penelitian eksperimen terdapat variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas, yang kedua ada variabel terkait, yang ketiga ada variabel kontrol. Variabel bebas itu pengaruh futsalnya untuk permainan futsalnya. Kalau variabel terikatnya itu FO2 Max-nya, kalau variabel kontrolnya itu kelompok penguji cobanya yang dieksperimenkan. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, kalau populasi itu keseluruhan dari subjek penelitian, jadi orang yang akan melakukan penelitiannya. Kalau sampel itu sebagian, jadi nanti setengahnya dari populasi. Jadi sampel itu sebagian yang akan melakukan penguji coba, yang akan kita eksperimenkan, gitu. Nah, dalam penelitian eksperimen ini terdapat teknik pengambilan sampel. Nah, biasanya menggunakan teknik random sampling. Random sampling adalah semua siswa itu dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi kelompok penguji coba. Prosedur penelitian, jadi di penelitian eksperimen kita memiliki prosedur penelitian. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan permasalahannya, kita harus merumuskan permasalahan. Yang kedua, kita harus menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan bahan materi. Yang keempat, mengurus perizinan untuk melakukan penelitian. Yang kelima, melakukan tahap uji instrumen penelitian.
Yang keenam, melakukan evaluasi akhir. Untuk pelaksanaannya, yang pertama itu tahap awal. Tahap awal itu kita mengumpulkan populasinya. Nah, yang kedua itu ada tahap pretest. Tahap pretest itu kita melakukan pada semua populasi itu untuk melakukan lari, untuk mengukur FO2 max-nya. Kalau yang ketiga, ada tahap pemberian perlakuan treatment. Jadi, kita memberikan treatment ke salah satu ke kelompok penguji coba. Kalau dari judul tadi, kita memberikan treatment melakukan futsal selama 12 kali pertemuan. Nah, untuk yang keempat nanti kan tahap post test. Tahap post testnya ini kita melakukan lari lagi untuk mengukur FO2 max-nya setelah melakukan uji coba. Setelah diberikan perlakuan yang tadi futsalnya 12 kali tadi. Nah, itu kan bisa hasilnya apakah sama sebelum melakukan tes atau meningkat. Next, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian eksperimen. Jadi di penelitian eksperimen itu terdapat faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu historis. Historis itu kejadian-kejadian tertentu yang terjadi antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Kemudian ada maturation, itu proses perubahan subjek selama berlangsungnya eksperimen. Yang ketiga ada efek testing, efek yang ditimbulkan dari pengukuran pertama terhadap hasil pengukuran kedua. Yang kedua ada instrumentation, efek akibat perubahan cara pengukuran, pengamatan, dan ini biasanya bisa mengubah hasilnya. Yang kelima ada selection, adanya bias dalam menentukan responden untuk kelompok eksperimen dan pembanding. Yang keenam ada statistical regression. Itu tuh kelompok yang dipilih cenderung meregres ke rata populasi. Yang terakhir ada mortality. Ini kehilangan subjek, baik pada kelompok eksperimennya atau kelompok pembandingnya. Penelitian eksperimen juga memiliki kelebihan. Yang pertama itu meminimalisir adanya risiko berupa variabel tidak saling berhubungan dan adanya pembaruan dalam hasil penelitian. Yang kedua, menjadi satu-satunya desain riset yang membuat hubungan sebab akibat dari variabel-variabel lainnya. Yang ketiga, memungkinkan upaya manipulasi dan fleksibel, efisien, dan secara statistik. Kalau untuk kekurangan penelitian eksperimen ini, desain penelitian eksperimen sulit untuk mewakili populasi tertentu. Kemudian kesulitan dalam pemilihan variabel, dan sering tidak memungkinkan untuk membuat tempat alami yang diinginkan oleh pihak peneliti sebagai lapangan penelitiannya. Terima kasih. Sekian paparan materi tentang penelitian eksperimen dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu nggak?